Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setia Antara, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Selama saya menjalani pendidikan guru penggerak, saya didampingi oleh Bapak Ngasripan SPD MPD selaku fasilitator dan Bapak Triyono SPD MPD selaku pengajar praktek. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada koneksi antar materi ini adalah dapat memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. dan dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang keterkaitan antar materi modul 1.4 tentang budaya positif dengan materi pada modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 visi guru penggerak. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Berikut ini kami sampaikan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Peran saya dalam menanamkan disiplin positif antara lain: 1. Menjadi tauladan yang baik bagi murid dan rekan sejawat dalam menanamkan disiplin positif di kelas atau sekolah, antara lain tidak terlambat datang di sekolah, tidak terlambat masuk kelas pada waktu jam KBM, melaksanakan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, kemudian melaksanakan tata tertib atau kebijakan di sekolah dengan baik, dan tidak melanggar kode etik guru. Kemudian yang kedua adalah ikut merancang dan menyusun tata tertib atau peraturan bagi murid di sekolah. Peran saya yang lain adalah ikut menerapkan disiplin positif di kelas atau sekolah dengan menanamkan motivasi intrinsik bahwa mereka melakukan disiplin positif bukan karena takut dihukum atau untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, tetapi apa yang mereka kerjakan untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini. Peran saya dalam penanaman disiplin positif ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar dan pembelajaran yang menuntun. Saya juga sudah berbagi ilmu
dan berdiskusi dengan rekan sejawat terkait kedisiplinan positif beserta dengan nilai-nilai kebajikan. Harapan saya mereka juga bisa menerapkannya dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang saya miliki, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Konsep inti budaya positif yang lain adalah motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Peran saya dalam motivasi perilaku manusia antara lain ikut menangani siswa yang mempunyai masalah atau siswa yang melanggar keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian saya juga memberikan penghargaan atau apresiasi bagi siswa yang berprestasi. Sehingga dalam hal ini saya berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Peran saya dalam memberikan hukuman dan penghargaan ini sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pembelajaran yang menuntun. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang saya miliki adalah mewujudkan kepemimpinan murid dan menjadi coach bagi guru yang lain. Konsep inti budaya positif berikutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Pertama, sebagai penghukum. 2, sebagai pembuat merasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. Dan 5, sebagai manajer. Posisi kontrol saya pada setiap masalah murid adalah sebagai manajer. Saya berusaha berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hal ini sesuai dengan konsep pemikiran KHD bahwa salah satu tugas guru adalah untuk memfasilitasi murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Konsep inti budaya positif berikutnya adalah pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Dalam hari ini saya berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas. Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar dan sesuai dengan nilai guru penggerak yang saya miliki adalah berpihak pada murid. Saya juga sudah berbagi ilmu dan berdiskusi dengan rekan sejawat terkait keyakinan kelas beserta dengan nilai-nilai kebajikan. Harapan saya mereka juga bisa menerapkannya dalam pembelajaran. Berikutnya tentang segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, yaitu melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Dan 3, menanyakan keyakinan. Sehingga dalam restitusi, guru harus menyadari 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1, kebutuhan bertahan hidup. 2, cinta kasih dan penerimaan. 3, kebebasan. 4, kesenangan. 5, kekuasaan. Bila terjadi permasalahan pada murid, saya akan menggunakan segitiga restitusi yang terdiri atas 3 tahap. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahap ini bertujuan agar murid mempunyai rasa percaya diri setelah melakukan kesalahan. Kemudian tahap kedua, validasi tindakan yang salah.
Hal ini dilakukan supaya murid dapat mengungkapkan tujuan tindakan yang sudah dilakukan dan dapat mengambil solusi terbaik untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya supaya murid mengingat kembali keyakinan kelas dan berjanji untuk selalu melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Tujuan restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi kesimpulannya, keterkaitan antar materi dari modul 1.4 budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, juga dibutuhkan pemahaman guru terhadap perannya, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Budaya positif dapat terwujud dengan adanya dorongan kolaborasi antara semua warga sekolah untuk membuat keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi dari modul 1.1 sampai modul 1.4 bahwa semuanya saling terkait dan terhubung. Untuk lebih jelasnya bisa melihat dalam gambar berikut ini. Sehingga dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan KHD, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, tujuan akhirnya adalah bermuara pada terwujudnya profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yakni berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut berusaha saya resapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Hal lain adalah saat saya mempelajari teori kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ternyata apa yang sering saya lakukan dapat membuat pribadi siswa menjadi dendam, sakit hati, rasa benci, dan hal ini akan selalu diingat oleh siswa terus hingga nantinya. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Padahal seharusnya sebagai manajer dan menangani masalah dengan cara menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami antara lain,
Saya sering menangani siswa yang jarang masuk sekolah karena takut kepada guru tertentu dengan mengajak diskusi dan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, saya juga pernah menangani siswa yang ingin pindah kelas dari program SKS 2 tahun ke kelas reguler karena siswa tersebut merasa dijauhi oleh teman-teman sekelasnya dengan mengajak murid tersebut untuk diskusi dan menerapkan metode segitiga restitusi. Perasaan saya saat mengalami hal tersebut antara lain, saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Kemudian saya juga merasa tertantang untuk mengimplementasikan dan menanamkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kemudian, hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru yang sebelumnya dalam posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah harus berusaha dirubah menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Dan saya sering menggunakan kata-kata yang memojokkan anak dengan mengungkit kesalahannya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi tahapnya tidak lengkap. Hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu memvalidasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan, apakah menurutmu apa yang kamu lakukan sudah benar? Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat atau dimanapun. Demikian paparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Semoga dapat bermanfaat. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.